Saya sebagai pengajar praktik Kardina Ibrahim menggantikan peran sebagai coach karena calon guru penggerak angkatan 8 hanya berjumlah 2 orang, sedangkan dipersyaratkan pada LMS harus 3 orang. Jadi saya menggantikan peran 1 orang guru penggerak sebagai coach. Halo, selamat siang. Nama saya Imelda Barulia. Saya mengajar di TK Sekina Glory Terpadu. Saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Nabire. Saya Amos Mendati Kupasang, mengajar di SMP Negeri 1 Nabire. Saya dari Kabupaten Nabire, calon guru penggerak Angkatan 8. Selamat siang Ibu Imelda. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, baik. Baik, Bu. Terkait dengan kedatangan Ibu, saya ingin tahu tujuan Ibu untuk menemui saya melakukan diskusi ini apa? Untuk mengkucing teman saya terkait permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Jadi Ibu ingin melakukan coaching di sekolah Ibu kepada rekan sejawat, gitu ya? Rekan sejawat atau murid Bu? Rekan sejawat ya. Ya, terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh rekan sejawat di sekolah. Iya. Ya. Saya pengen tahu apa yang menjadi tujuan atau yang ingin didapatkan dalam diskusi kali ini. Iya. Yang pertama tentu nilai ya, dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya mengamati dan juga saya mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan. Kemudian saya mendengar jawaban dari dia, ya, dari kucing nanti, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Jadi itu merupakan kompetensi ya seorang seorang coach dalam melakukan coaching kepada klien seperti itu. Oke, baik. Benar sekali kompetensi yang Ibu sudah sebutkan tadi seperti itu, dan menurut saya itu sudah pas. Dan dari semua kompetensi yang Ibu sudah sebutkan, kompetensi mana yang ingin diperdalam lagi untuk melakukan coaching nanti? Itu prinsip coaching ya. Ya, yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, kemudian memaksimal potensi. Oke. Jadi itu yang nanti saya observasi ya, yang saya lebih fokus untuk mengamati Ibu ketika melakukan coaching kepada rekan sejawat seperti itu. Nah, selain itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Yang pertama saya ingin kehadiran penuh, karena saya yakin sekali kompetensi kehadiran indikator kehadiran penuh. Ketika kita hadir penuh, maka klien kita akan terbuka dengan kita, sehingga lebih luas, lebih enak dalam pertanyaan-pertanyaan untuk tingkatan selanjutnya. Pertanyaan berbobot, bahkan ini mendengar secara aktif akan muncul dengan sendirinya. Oke, baik. Saya sepakat bahwa kehadiran penuh itu atau present itu sangat mempengaruhi ketercapaian dari kita melakukan coaching dengan teman kita, dengan klien kita. Karena dengan kehadiran penuh seorang coach, maka di situ komunikasi bisa lancar, kemudian tujuan yang ingin didapatkan oleh coach dapat tercapai seperti itu. Ya, semoga saja nanti Ibu berhasil ya untuk melaksanakan coaching di sekolah Ibu. Oke, baik. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang juga Bu Imelda. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, sehat. Oke. Bu, baiklah, saya akan menanyakan ya Bu.
Apa tujuan Ibu datang ke sini, Bu? Jadi begini Bu, tujuan saya ke sini, saya ingin bertanya ke Ibu tentang solusi apa permasalahan yang saya hadapi Bu. Saya sebagai wali kelas, ada anak saya bermasalah ini Bu. Sudah 3 kali saya kasih panggilan, tapi tidak ada respon dari orang tua. Ini sudah 1 minggu tidak masuk sekolah. Sudah 1 minggu yang tidak masuk, berarti Ibu ingin tanyakan bagaimana solusi dari anak ini untuk agar supaya dia bisa datang ke sekolah, masuk kembali ke sekolah. Ya. Iya Bu. Oke, baik Bu. Jadi begini Bu, saya kan sudah mengikuti prosedur yang ada. Jadi sudah 3 hari tidak masuk, saya kasih panggilan pertama, tapi orang tua juga tidak datang. Terus saya kasih panggilan lagi yang kedua, sudah 5 hari. Nah, jadi dari panggilan pertama itu ada jedanya 2 hari, tapi orang tua juga tidak datang. Nah, saya kasih lagi panggilan yang ketiga Bu, tapi tidak ada juga respon dari orang tua. Oke, baik Bu. Berarti pertemuan kita hari ini kita dalam waktu 15 sampai 20 menit ke depan kita akan bicara mengenai anak yang tidak masuk sekolah ya. Oke, baik Bu. Menurut Ibu, ketercapaian dari kehadiran murid di sekolah itu seperti apa? Jadi Bu, kami kan sudah rapat dengan dewan guru, wali kelas, mata pelajaran. Nanti untuk rapat penentuan kenaikan kelas ini kan sudah semester 6. Jadi 18% ya, dari hari efektif sekolah. Nah, ini anak ini baru bulan kedua dari semester genap ini sudah 1 minggu tidak masuk. Dipastikan Bu mempengaruhi untuk penentuan kehadiran presentasi kehadiran untuk penentuan kenaikan kelas. Jadi saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai wali kelas, sudah melakukan panggilan pertama, kedua, dan ketiga, tapi tidak ada respon dari orang tua. Ya, baik. Berarti kehadirannya anak ini udah berapa persen ini yang tidak hadir ini? Dia udah berapa persen? Jadi tidak masuknya ini Bu, baru bulan kedua ini ya sudah 1 minggu. Bulan pertama di Januari itu dalam seminggu dia masuk, baru lagi minggu berikutnya 1 hari lagi tidak masuk. Nah ini tapi yang saya kasih panggilan ini karena sudah 1 minggu berturut-turut tanpa berita. Kalau dinilai berarti berapa persen? Ya, jadi saya sudah hitung presentasi kehadirannya itu Bu baru 10%. 10%. Ya, baik. Ini 10% ya Bu. Karena tadi Ibu bilang kehadiran murid itu harus 8% ya, udah dirapatkan 18% yang sudah dirapatkan, tapi ini kalau 10 berarti masih kurang. Nah, untuk pertemuan kita hari ini Ibu ingin capai berapa persen? Ya, jadi begini Bu, kita kemarin kan saya sudah sampaikan tadi kita rapat itu kehadiran siswa tanpa berita itu 18%. Berarti kalau 100% kan Bu berarti 82 ya, 82 kehadirannya 82%. Nah ini dia baru 10% yang kehadirannya ini. Jadi saya sudah melakukan panggilan, tetapi saya kasih waktu lagi 2 hari ke depan. Jadi saya masih menunggu orang tua ini datang. Jadi kalau tidak, saya dengan guru itu akan menghubungi siswa tersebut. Oke, berarti tingkat pencapaian kita hari ini Ibu ingin mencapai di garis yang mana nih? 50% atau berapa persen? Ini kan baru 10% ini ya, terlalu di bawah sekali nih. Ya, yang hari ini kita pertemuan ingin dicapai berapa persen? Ya,
Jadi kalau kita ikut bulan keduanya sudah masuk ini Bu, jadi berarti minimal ya, minimal 40%. 40, oke, baik ya, 40% ya yang ingin dicapai. Nah, untuk keberhasilan berarti kita harus memberikan ya Ibu ya, supaya anak ini kembali ya dari yang tadi ini masih banyak ini ya, dari 10 ke 40 ini butuh waktu yang panjang sekali. Nah, untuk itu Ibu melihat anak ini mempunyai kesempatan atau punya punya kemampuan selain yang ada supaya menarik dia untuk datang ke sekolah, itu seperti apa? Ya, kalau saya lihat Bu dari potensinya atau bakat dan minatnya untuk belajar itu ada. Ya. Tapi saya selama ini tidak mengerti juga kenapa anak itu kok tiba-tiba. Nah kan kita masuk kemarin itu bulan pertama itu bulan Januari itu kan sudah tanggal 12 Januari. Nah dia dalam seminggu itu hanya 1 kali tidak masuk, minggu berikutnya lagi 1 hari saja. Tapi ini pas masuk bulan kedua itu kok tiba-tiba sudah seminggu ini belum masuk-masuk. Nah itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Tapi saya sudah melakukan tugas atau kewajiban saya sebagai wali kelas, saya melakukan panggilan. Tapi sudah panggilan pertama, kedua, ketiga belum ada respon dari orang tuanya. Belum ada respon ya. Berarti peluang ya yang Ibu ingin ambil dari situasi yang ada ini seperti apa? Jadi saya ambil dari situasi yang dan kebijakan yang saya sudah ambil, sudah kasih panggilan tapi belum ada respon. Saya sudah menemui guru BP dan saya akan mengajak guru BP untuk berkunjung ke rumah atau tempat tinggal siswa tersebut, dan supaya saya tahu apa yang menjadi kendala siswa tersebut. Nah, sekaligus juga bisa bersilaturahmi dengan orang tua, dan juga akan saya bertanya kepada orang tua kenapa selama ini ada panggilan tidak memindahkan panggilan kami dari sekolah. Ini langkah awal yang sudah bagus ya. Nah, hambatan apa yang Ibu lihat ya dengan mau mengunjungi dan mengadakan pertemuan dengan BP, kira ada nggak hambatan? Ya, kalau hambatan Bu, saya dengan guru BP itu tidak ada, karena memang tugas guru BP juga membantu wali kelas ya, dan memecahkan masalah. Dan saat ini saya masih mencari tahu tempat tinggal siswa yang sebenarnya, karena saya mendapat informasi dari teman-temannya siswa tersebut pindah-pindah tempat ya, kadang di orang tua kandungnya, kadang juga tinggal dengan neneknya. Oke, baik. Ya itu hambatan ya yang Ibu hadapi. Nah, solusinya dari hambatan ini supaya keluar dari hambatan ini apa yang Ibu ingin capai solusinya? Ya, jadi Bu, saya akan mengunjungi pertama ke orang tuanya dulu ya. Tempat tinggal orang tua kandungnya. Nah kalau saya tidak menemui siswa tersebut, nah saya akan pindah ke tempat tinggalnya yang kedua, yaitu di neneknya. Jadi nanti saya tetap dua-dua saya kunjungi, saya akan lakukan. Jadi ke orang tuanya dulu, orang tua kandungnya. Nah kalau tidak ada, nanti saya harus ke tempat tinggal nenek dari siswa tersebut. Oke, baik. Nah sekarang untuk selanjutnya, apakah Ibu rencana Ibu dalam mencapai tujuan ini, apa rencananya? Ya, rencana saya agar siswa tersebut kembali lagi bersama-sama dengan temannya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, dan saya akan memberi motivasi kepada siswa tersebut supaya tidak mengulanginya lagi. Oke, baik. Nah, yang menjadi prioritas dari rencana Ibu ini apa yang menjadi prioritas? Yang menjadi prioritas saya
Yang pertama yaitu siswa tersebut agar masuk sekolah. Oke, masuk sekolah ya. Oke, nah untuk tindak lanjutnya, kapan Ibu ingin berkunjung ke orang tua atau keluarga anak tersebut? Baik Bu, saya dengan guru BP itu sudah merencanakan untuk melakukan kunjungan ke orang tua itu hari Jumat. Oke, baik. Tentunya berkunjung ke sana, Ibu sudah mengantisipasi ya hal-hal apa yang akan dihadapi di sana. Nah, bagaimana Ibu mengantisipasi kira-kira masalah yang akan dihadapi di sana? Ya, sebelum saya dengan guru BP ini berkunjung atau menemui orang tuanya, saya sudah bertanya-tanya ke tetangga yang juga merupakan teman dekat dari siswa tersebut. Jadi saya sudah ingin cari tahu kondisi keadaan keluarga dari siswa tersebut, sehingga saya pada saat berkunjung ya sudah saya tahu apa yang harus saya sampaikan dan apa juga yang harus saya pertimbangkan untuk ke sana. Jadi Ibu ingin cari tahu kondisi keluarga dulu ya. Nah, untuk komitmen Ibu ya untuk selanjutnya ini ya, komitmen Ibu dari langkah ini apa? Ya, jadi komitmen saya Bu, jika siswa tersebut masih mau sekolah, ya harapan saya agar dia segera masuk sekolah, dan mungkin kalau dia tidak masuk sekolah lagi, ya tidak ingin melanjutkan sekolah lagi, saya akan minta orang tua untuk membuat pernyataan bahwa anaknya tersebut tidak melanjutkan sekolah lagi. Nanti kalau kita tidak buat pernyataan, nanti sudah sebulan lagi tidak masuk, tiba-tiba datang, ini lagi yang masalah. Jadi saya berkomitmen untuk meminta orang tua juga untuk membuat pernyataan jika anaknya tersebut tidak melanjutkan sekolah lagi atau tidak masuk sekolah lagi. Berarti ini dua opsi ya, dua opsi. Kalau misalnya siswa ini mau berkeinginan untuk sekolah, berarti punya tekad yang kuat untuk sekolah. Kemudian opsi yang kedua, apabila tidak mau, berarti harus ada surat pernyataan dari orang tua. Ya, oke, baik Bu. Menurut Ibu, siapa yang membantu Ibu dalam melancarkan semua kunjungan Ibu ini? Ya, jadi yang membantu saya itu yang pertama guru BP, yang kedua siswa atau peserta didik dari teman siswa yang bersangkutan yang akan kita kunjungi. Teman ya, teman dekatnya, tetangga sekaligus tetangga. Ya. Oke, baik. Nah, bagaimana untuk tindak lanjutnya ini? Selanjutnya. Tindak lanjut untuk kunjungan ini. Iya. Ya. Jadi sebelumnya Bu, saya sebelum melakukan kunjungan ini saya minta izin kepala sekolah, dan saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah, dan beliau merespon itu dan menyetujui saya dengan guru BP untuk melakukan kunjungan ini untuk kebaikan peserta didik tersebut. Oke, baik Bu. Ternyata nggak terasa ya kita sudah berada di penghujung pertemuan kita hari ini. Ya, menurut Ibu apa sih makna keuntungan ya pertemuan kita hari ini? Ya. Makna dari pertemuan kita pada hari ini, pada saat ini saya mendapatkan masukan-masukan dari Ibu tentang cara pendampingan atau penyelesaian masalah tentang peserta didik yang saya hadapi. Oke, baik. Jadi di sini ada beberapa catatan ini ya Bu. Ya, yang pertama Ibu tadi masalahnya karena ada anak yang tidak masuk sekolah, ya kalau dipresentasikan 10% ini ya.
Nah, ibu punya tindakan aksi nyata yang ibu lakukan, itu ibu sudah lihat sebetulnya anak ini punya potensi ya, potensi berarti sayang ya kalau dia nggak sekolah ya. Nah, untuk itu ibu beberapa aksi yang ibu sudah lakukan ya, itu sangat baik sekali karena ibu yang pertama ibu berkonsultasi dengan guru BP, kemudian ibu akan berkunjung ke keluarga ya. Setelah itu ibu bekerja sama dengan teman dekatnya, bahkan ke orang tuanya, dan setelah itu lagi banyak waktu yang panjang ini ya yang ibu akan laksanakan. Nah, saya berharap dari pertemuan kita nanti masih ada kelanjutannya ya, untuk kelanjutannya. Nah, saya minta ibu untuk bisa ngomong lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti setelah kunjungan ya. Ya, tadi saya belum dapat jawabannya ibu, kapan pergi kunjungan ini? Ya, kami rencana akan kunjungan itu hari Jumat. Oke, baik ya. Berarti minggu depan saya tunggu Bu. Ini aksinya ibu. Baik. Ya, ya. Terima kasih sekali Bu buat waktu yang ibu sudah berkunjung ke tempat saya. Harapannya ibu tetap sehat. Semoga sukses untuk ke depan, dan anak ini harapan kita bersama, anak ini kembali ke sekolah karena potensinya dia sangat banyak sekali. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Bu. Ya, selamat siang. Sudah berbagi hati baik dengan saya. Ya. Terima kasih. Ya, selamat siang kembali Ibu Imelda. Selamat siang Pak. Baik, bagaimana aktivitas coaching yang dilakukan di sekolah Ibu? Oh, cukup menegangkan dan Menegangkan. penuh Dramatis apa ya? Bukan drama Pak. Penuh dengan antusias ya dalam coaching tadi. Iya, setelah Ibu Imelda melakukan coaching kepada sesama teman sejawat, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching di sekolah dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan seperti apa? Kalau tadi sepertinya saya sudah melakukan coaching dengan mudah-mudahan dengan baik ya Pak. Amin. Ya, karena tadi seperti indikator yang saya ingin capai yaitu kehadiranmu ya, saya sudah masuk dan saya sudah menemukan apa yang menjadi solusi dari apa yang harus dijalankan. Ya, setelah saya amati Ibu tadi melakukan coaching, saya memberikan apresiasi karena Ibu sudah melakukan coaching dengan cukup baik, mengikuti alur Tirta yang sudah dipelajari. Dan yang menjadi sasaran penuh Ibu Imelda tadi adalah bagaimana present atau menjalin kehadiran coach di dalam menjalin komunikasi dengan coaching seperti itu. Dan tadi sudah menurut saya sudah cukup baik karena dimana tadi Ibu Imelda sudah aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, sehingga tidak ada sekat antara coach dengan coachingnya seperti itu. Jadi begitu ada sesuatu yang sepertinya kayak agak susah dijawab oleh coachnya langsung masuk untuk menyambung seperti itu, dan itu luar biasa. Oke, saya harap Ibu Imelda bisa kembangkan itu, dan Ibu juga sudah menyampaikan tadi menanyakan kepada coach terkait dengan refleksi. Dan kita tahu bahwa aktivitas apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan refleksi supaya ada perbaikan, dan Ibu tadi sudah lakukan itu. Iya. Ibu Imelda setelah melakukan coaching, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain tadi kompetensi tentang present? Tadi saya sudah sampaikan bahwa itu menurut saya sudah cukup baik. Kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dicapai, yang ingin diperdalam lagi? Untuk kedepannya saya ingin memperdalam semua
dari alur Tirta ini agar supaya guru-guru rekan sejawat saya lebih terbiasa menemukan apa yang menjadi permasalahan yang mereka hadapi, sehingga mereka menemukan jawabannya secara alami dari dirinya mereka sendiri. Baik. Jadi menurut Ibu Melda ingin mengembangkan semua kompetensi seperti itu, karena satu kompetensi dan kompetensi lain itu saling berkaitan seperti itu, dan tentunya melalui alur Tirta. Oke. Terakhir saya mengucapkan terima kasih atas curah pendapat dengan saya, istilahnya seperti itu Bu ya. Iya. Dan saya harap kedepannya Ibu lebih semangat lagi untuk melakukan coaching di sekolah, karena dengan coaching menggunakan alur Tirta ini solusi demi solusi dari setiap permasalahan yang ada di baik itu di sekolah maupun di dalam lingkungan kita itu kita dapat selesaikan seperti itu. Oke, baik, Pak. Mungkin begitu Ibu. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah Cukup. cukup. Oke, terima kasih Ibu Melda. Ya, terima kasih. Ya. Selamat siang, Pak. Tujuan yang ingin dicapai, ya Pak, dari pengembangan ini, dari pertemuan nanti Bapak, ya pada waktu coaching ini apa? Ya, karena saya ingin apa ya, nanti diskusi bersama dengan rekan sejawat terkait dengan permasalahan yang dialami oleh rekan saya. Saya harap saya mampu memberi apa ya, melakukan alur Tirta terkait juga dengan dan tidak keluar dari indikator dan prinsip dari coaching itu sendiri. Oke, baik Pak. Indikator bahkan yang prinsip yang Bapak sudah berikan kepada saya harap nanti bisa memberikan solusi kepada pada waktu coaching nanti ya. Baik Pak, terima kasih. Saya akan tunggu setelah proses nanti dilaksanakan. Siap. Sukses selalu Pak. Siap. Amin. Selamat siang Ibu Kardina. Bagaimana Selamat kabarnya? siang Pak Amos. Ya. Kabarnya bagaimana Bu? Baik Pak. Amin. Bu, ini kan Ibu sesuai dengan yang kita sudah sepakati beberapa hari yang lalu bahwa kita akan melakukan coaching terkait dengan permasalahan Ibu. Namun saat ini saya belum mengetahui apa permasalahan Ibu yang akan saya dengarkan. Oleh karena itu melalui coaching hari ini tujuan Ibu nantinya seperti apa? Ya, jadi begini Pak, saya itu ada permasalahan tentang salah satu siswa saya kan mengajar IPA. Terus anak ini rajin masuk Pak, cuman saat presentasi itu dengan teman-temannya dia tidak mau tampil. Jadi dia minta ganti temannya, sedangkan penilaiannya itu ya per kelompok memang, tapi ada sesi tertentu saya nilai mereka secara perorangan itu keterampilan. Tapi siswa ini selalu nolak. Berarti kalau permasalahan seperti itu, berarti tujuan dari coaching ini adalah Ibu ingin supaya bagaimana nantinya anak Ibu yang bermasalah ini kembali sesuai dengan yang Ibu harapkan. Iya. Supaya lebih aktif mungkin seperti itu. Dan permasalahannya adalah anak Ibu yang tidak aktif dalam kerja kelompok. Saya ingin tanyakan, murid yang seperti apa yang menurut Ibu aktif? Ya, jadi begini Pak, dia bukan tidak aktif, dia aktif, cuma saat presentasi itu dia selalu menolak. Oh ya, justru teman-temannya mewakili, dia tidak mau. Oke, baik.
Kalau begitu, ini kan apalagi sekarang kan kita kurikulum merdeka Bu ya, dimana di dalam pembelajaran itu kan kita dituntut untuk murid lebih aktif dalam pembelajaran seperti itu. Nah, masalah ibu sudah disampaikan bahwa anaknya ini dia sepertinya kurang percaya diri atau dia menolak. Nah, sejauh ini aksi yang ibu lakukan terkait dengan permasalahan yang dihadapi dalam kelas itu, sudah ada langkah-langkah yang ibu lakukan? Sudah ada Pak beberapa langkah-langkah. Saya pertama meyakinkan murid ini supaya dia percaya diri dan berani tampil, ya, karena penilaiannya ini perorangan, dan saya memberikan pemahaman yang lebih lagi terkait penilaian yang akan dilakukan untuk setiap kelompok. Nah, tapi peserta ini masih kurang yakin lagi, ya, bahwa dia tidak mau tampil, ya. Tetapi tetap saya tidak putus asa. Saya sebagai guru mata pelajaran tetap saya memberikan yang terbaik dan meyakinkan terus anak ini supaya dia bisa tampil. Oke, baik. Itu salah satu langkah yang ibu sudah lakukan. Ya. Saya ingin tahu lebih jauh lagi, selain langkah yang ibu sudah lakukan tadi, adakah langkah lain yang ibu sudah terapkan, misalnya saja terkait dengan model pembelajaran yang mungkin apakah sudah pas menurut ibu yang sudah diterapkan, ataukah bisa jadi bakat atau minat anak ini dalam tanda kutip dia ingin mencari sesuatu yang mungkin dia belum dapatkan dalam pembelajaran. Ya, jadi Pak, pada intinya setiap kali saya masuk pelajaran saya, dia hadir, ya. Ya, cuma kekurangannya ini anak ini tidak mau tampil kalau diskusi. Tidak mungkin temannya misalnya 4 orang. Nah, setiap saya rubah kelompok, nah mungkin siapa tahu dia bisa, ya, bisa tampil, ya, setelah ganti kelompok, tapi masih tidak mau tampil lagi. Setelah pelajaran saya selesai, nah saya panggil dia di ruangan saya, ya, saya tanya, kenapa nak tidak mau tampil? Ya, memang kalau misalnya penilaiannya semua 90, nah kalau sendiri yang tidak tampil, ya misalnya 94 kriteria penilaian, nah tetap dibagi 4. Nah di situ akhirnya dia mulai tergerak. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, Bu Guru, saya malu, saya takut. Itu saja. Ya Bu Guru, ya sekarang hilangkan rasa malu. Saya kasih pemahaman ke dia, ya anggap itu temanmu itu tidak ada, kau saja. Ya, jadi pertemuan berikutnya Pak Amos akhirnya dia mau tampil, ya, dan dia percaya diri. Saya langsung meyakinkan, kamu pasti nak, kamu pasti bisa. Dan akhirnya dia mau tampil Pak. Malah dia bilang, Bu Guru, saya yang mewakili, saya punya kelompok, ya, berbicara. Memang mereka 4 maju, tapi dia yang maju, yang mewakili temannya 3 orang ini untuk berbicara di depan. Berarti penyebab dari masalah itu adalah karena dia merasa malu. Ya. Ya, malu di sini mungkin karena minder, dia tidak percaya diri dengan dia punya jawaban sendiri, atau dari faktor lain sehingga dia membuat merasa malu. Nah, itu sudah disampaikan oleh murid ibu, namun tetap saja bahwa ini menjadi permasalahan yang ibu masih ingin kita diskusikan, supaya anaknya ini lebih berkembang lagi, walaupun sudah ada perubahan sedikit-sedikit seperti itu. Nah, apakah sudah ada koordinasi dengan orang yang terlibat langsung dengan anak ini, seperti wali kelas, orang tua dan lain-lain? Ya, jadi saya sempat dengan wali kelasnya juga, dengan guru mata pelajaran lain, saya sempat bertanya apakah mereka pelajaran IPS, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris anak ini seperti ini, atau hanya di pelajaran IPA. Nah, ternyata sama juga dengan pelajaran yang lainnya.
dia ikut, dia aktif, dia hadir ya, tapi itu ya tidak mau maju ke depan itu ya. Dia maju ya, jadikan mereka berdiri 4 orang, tapi dia tidak mau menyampaikan, jadi suruh temannya Karena malu ya, tadi. malu ya. Jadi saya bilang, kenapa kamu malu? Nah, jadi Pak waktu tampil hanya saat itu juga, berikutnya tidak mau lagi. Nah itu jadi permasalahannya. Nah setelah itu saya Berarti panggil. potensi ada ya berarti ya? Iya, Ada iya potensi. Pak, memang ada potensinya, cuma itu. Ya, jadi jawabannya pertama itu malu. Nah setelah itu saya juga berpikir, mungkin ada faktor lain kah? Saya harus panggil dia. Ya, saya ingin tahu apa sih sebenarnya. Kalau motivasinya hanya malu itu kan, ya tadi saya sudah bilang, anggap kamu sendiri saja yang di dalam kelas, tidak ada teman-temanmu yang lain kau bicara. Nah akhirnya Pak dia sampaikan, Ibu ini nanti habis itu teman saya itu kalau sudah selesai mata pelajaran kita, sudah selesai diskusi, mereka mengulang kembali apa yang dia sampaikan, kayak mengejek begitu tuh ya. Mereka kayak mengejek saya begitu, ibu guru. Mereka ikuti kata-kata yang saya sampaikan ya. Itu siapa temanmu itu? Nah itu berarti mereka sebenarnya tidak mampu, kayak yang lebih mampu, makanya mereka buat begitu supaya kau patah semangat. Jadi saya bilang ya seperti itu. Bilang, jadi kau tetap semangat, jangan abaikan saja apa yang mereka sampaikan. Karena 2, teman-teman itu ada yang ingin kamu jadi baik, ada juga yang menjatuhkan. Jadi itu di dalam kelas itu begitu ya. Jadi tidak apa-apa, kau tetap semangat ya, jangan pedulikan temanmu seperti itu, bilang saja. Nah kenapa kamu bisa begitu? Saya ini sudah berani tampil kok kamu malah ya. Nanti lama-lama mereka akan menyadari tidak. Nanti ibu guru juga bilang mereka ya, jangan lagi saya tampil baru mereka ya, nanti ibu guru akan sampaikan. Tapi ibu guru jangan bilang kalau saya yang laku, ibu guru ya, nanti ibu guru sampaikan. Jadi ada komitmen kembali antara ibu dengan muridnya itu kembali. Iya, jadi seperti itu Pak. Tadi saya tangkap bahwa ibu sudah koordinasi dengan semua guru mata pelajaran mengajar di kelasnya, dan ternyata hasilnya seperti itu. Bukan hanya di pelajaran ibu, berarti ini bukan soal kesulitan pelajaran ibu sehingga dia seperti itu. Nah, apakah ibu tidak perlu untuk konsultasi dengan orang tuanya, atau seperti menganjurkan misalnya ke wali kelas untuk bisa mendatangkan orang tua kemudian ditanyakan untuk ibu lebih tahu lagi terkait dengan bagaimana sih pembawaan anak ini di rumah seperti itu? Jadi saya sudah berdiskusi dengan wali kelasnya, lewat wali kelas saya minta supaya orang tuanya bisa dipanggil, karena saya melihat potensi pada anak ini bagus ya, dia punya minat, punya bakat ya, cuma itu dia kurang percaya diri. Jadi saya bilang wali kelasnya, kita ingin tahu bagaimana kesehariannya di rumah, atau dia juga mungkin di rumah anaknya pemalu kah, atau nanti di sekolah seperti itu. Jadi saya sudah sampaikan ke wali kelasnya, dan wali kelasnya itu akan memberikan panggilan pada orang tua. Nanti kalau sudah orang tuanya datang, nanti wali kelasnya juga sama-sama dengan saya akan berdiskusi dengan orang. Oke. Baik Ibu, saya sudah tangkap beberapa poin menjadi kegelisahan Ibu selama ini, dan dari beberapa poin yang Ibu sudah jelaskan tadi, langkah apa yang Ibu ingin capai ke depan supaya apa yang menjadi kegelisahan Ibu ini Ibu bisa keluar dari permasalahan ini, selain dari yang sudah diterapkan tadi? Ya, jadi harapan saya ke depan itu saya sudah kerjasama dengan wali kelas agar anak ini tetap percaya diri, apapun yang disampaikan oleh teman-teman sekelasnya dia tetap semangat ya, supaya prestasinya bisa meningkat dan dia memiliki keterampilan dalam menyampaikan pendapat di depan teman-teman.
Ya, jadi peran ibu memang selalu memotivasi, Iya. kerjasama dengan teman-teman kelasnya, teman dekatnya, Iya. kerjasama dengan wali kelasnya, dan juga orang tua seperti itu. Iya, dan guru Oke. mata pelajaran Dan yang lain. mata pelajaran. Dan di awal tadi ibu sampaikan bahwa ini juga pentingnya peran guru BP seperti itu ya, Iya. untuk mengetahui terkait dengan sifat, perilaku dan apa namanya kejiwaan psikologi anak tersebut. Oke. Dan saya pikir itu adalah ide yang bagus. Terakhir, komitmen ibu ke depan seperti apa? Ya, komitmen saya tetap menjalankan tugas saya sebagai guru mata pelajaran ya, dengan baik, melakukan praktik-praktik baik di dalam kelas dan selalu memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik saya dan gaya belajar mereka masing-masing, sesuai gaya belajar Iya. mereka masing-masing. Dari komitmen yang ibu sebutkan tadi itu, adakah yang bisa memberikan sinyal atau alarm ketika ibu lupa ataukah semangatnya lagi menurun, sehingga apa yang kita diskusikan dan tujuan ibu apa yang menjadi tujuan ibu ke depannya bisa tercapai? Siapa yang dilibatkan seperti itu? Ya, saya melibatkan rekan-rekan sekerja, Bapak Ibu mata pelajaran yang lain, agar mereka juga satu visi, satu pandangan, satu misi sama-sama dengan saya untuk memajukan prestasi di sekolah untuk anak-anak didik sehingga mereka menjadi anak-anak yang memiliki pengetahuan yang baik dan berakhlak mulia. Oke. Baik Bu, saya pikir itu hasil coaching kita hari ini, dan sesuai dengan apa yang kita sudah diskusikan. Terakhir, bagaimana refleksi dari Ibu terkait dengan diskusi kita pada hari ini? Ya, baik, terima kasih Pak. Saya sampaikan kembali lagi kepada Bapak sudah memberikan pengalaman maupun pengetahuan baru terkait penyelesaian terhadap masalah peserta didik yang saya hadapi ya, atas coaching yang Bapak telah sampaikan tadi. Beberapa hal yang baru saya bisa dapatkan, teknik-teknik tentang penyelesaian masalah terhadap peserta didik. Baik, itu saja Bu. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya harap nanti Ibu melakukan dengan baik sehingga tujuan dari yang menjadi kegelisahan Ibu ini bisa keluar dari permasalahannya seperti itu. Dan tadi saya lupa, ini kan kedepannya akan ada hasil yang saya bisa lihat bahwa Ibu sudah berhasil berapa persen seperti itu. Nanti kapan Ibu saya bisa diskusi dengan Ibu kembali untuk mengetahui perkembangan dari permasalahan Ibu ini? Ya, mungkin minggu depan Pak. Minggu depan ya? Ya. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sukses Bu ya. Terima kasih lagi Terima Pak kasih. ya, atas bimbingannya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana Pak tadi? Luar biasa. Deg-degan juga Bu. Pasti akhirnya jadi plong. Oh, jadi plong ya. Baik Pak. Yang selama proses coaching tadi, saya melihat Bapak sangat santai walaupun deg-degan. Ya. Dan juga luas, dan juga Bapak kehadiran penuhnya sudah ada di dalamnya. Setelah itu pun proses dalam melaksanakan alur tirta sudah sangat baik sekali, sehingga kliennya sudah menemukan apa yang menjadi permasalahan, solusinya sendiri menemukan. Ya, kemudian ada beberapa memang catatan di sini ya tadi. Pada pertanyaan tadi ada beberapa yang
Bapak lupa untuk tanyakan, Baik. tapi itu tidak jadi masalah ya, karena setelah dijalanin, oh iya itu karena kalau yang saya lihat persenan itu kan bisa dia berada di setelah lihat hasilnya juga, dan itu juga bisa masuk di dalam refleksinya. Jadi itu sangat menguasai sekali Bapak ya, sehingga mungkin nggak panik, nggak ini juga ya, jadi sangat bisa kehadiran penuh sangat bagus sekali tadi ya. Nah untuk keseluruhannya sudah sangat baik. Nah menurut Bapak tadi apa yang setelah Bapak melakukan coaching tadi, apa yang belum dilaksanakan? Dari saya, kalau menurut saya sudah mengikuti alurnya, Iya. alur teta seperti itu. Cuma memang untuk pengembangan diri ke depan memang saya harus latihan lagi, memperdalam lagi seperti itu. Oke, berarti ini Bapak sudah dari hasil tadi Bapak juga sudah merefleksi diri Ya. Bapak sendiri, untuk ke depan juga Bapak akan lebih baik lagi Ya. dari hari ini, sehingga bisa menemukan juga potensi-potensi yang ada pada rekan sejawat. Ya, baik. Dari pertemuan tadi apa yang Bapak ingin kembangkan untuk ke depan lebih spesifik lagi? Yang saya ingin lebih kembangkan adalah indikator terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik ya, ya agar supaya bisa menemukan jawaban yang memang Menggali potensi, menggali potensi pada ya, klien. ya, oke, bisa menerima, bisa menemukan solusinya mereka sendiri. Baik Pak, itu adalah salah satu langkah yang sangat baik Pak. Nah untuk selanjutnya saya percaya Bapak sangat berkompetensi Amin. dalam hal ini, dan juga pastinya lebih banyak lagi benih yang baru yang akan ditumbuhkan di sekolah Bapak. Amin. Ya, oke, sukses selalu Pak. Ya, Terima Bu. kasih buat waktunya hari ini. Sama. Ya, Dan jangan bosan-bosan Bu, karena ke depan saya akan selalu konsultasi terkait dengan pengembangan saya di sekolah. oke, baik Pak. Saya akan tunggu Pak ya. Baik. Oke, terima Ya, kasih sekali. terima kasih, Sampai Bu. ketemu Ya. di lain waktu.